Hah? Nggak kepencet tadi. Oh, enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Syarat ruqyah ada 3. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan juga dijelaskan oleh As-Suyuti murid dari Ibnu Hajar. Setelah memahami tadi, ruqyah syaratnya adalah nggak boleh kalau di dalamnya ada kesyirikan. Ibnu Hajar mengatakan seluruh ulama sepakat, ini kesepakatan jelas ya, semua ulama sepakat tidak ada perselisihan, ruqyah itu dibolehkan kalau memenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Yang pertama adalah apabila menggunakan Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah. Atau kedua, menggunakan bahasa Arab, bukan atau ya maaf, kalau syarat itu bukan atau tapi harus tiga-tiganya ada. Yang kedua, ruqyahnya dengan bahasa Arab. Kalau dengan selain bahasa Arab, boleh juga asal dipahami maknanya. Seperti antum lihat orang ngeruqyah ngelawan jin, ya, kadang kan perlu ada bahasa-bahasa Indonesia ya. Keluar. Kamu buat apa di sini? Nah, kayak gitu-gitu ya. Terus. Jadi yang penting difahami. Karena kalau yang nggak difahami biasanya adalah minta tolong ke jin yang lain untuk dikeluarkan. Jadi ada yang namanya menghancurkan sihir dengan sihir yang baru. Dan ini nanti dijelaskan Rasulullah sendiri. Ada hadis sahih menjelaskan tentang ini. Kapan-kapan mungkin ya tentang pembahasan sihir. Terus kita lanjutkan syarat yang ketiga. Ini syarat paling penting juga. Wajib meyakini bahwa ruqyah tadi tidak memberi pengaruh dengan sendirinya. Tetapi dia harus yakin ini terjadi karena Allah, kehendak Allah. Jelas ya? Baik. Jadi walaupun datangnya ke ustadz minta ruqyah, tapi dia meyakini ini ustadznya ini yang manjur ya ustadz ini, yang ustadz ini gak manjur. Ya, berarti dia sudah ada perantara kepada kesyirikan di situ. Bahaya. Tidak boleh dalam hal tersebut menyandarkan manjur tidak manjur kepada orangnya, kepada ruqyah-ruqyahnya, tapi disandarkan kepada Allah semata. Bahwa Allah yang mendatangkan kesembuhan. Terus kita lanjutkan. Berkaitan dengan ruqyah, kalau tadi sudah kita paham syaratnya, mohon ini ilmunya agar bisa dihafal ya, diingat baik-baik. Oh iya ada 3 syarat. Kalau kayak gini nggak boleh. Kalau nggak hafal ya prakteknya yang penting aman. Kita sekarang akan lihat kepada cara-cara yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bentar, ini sebenarnya tadi ada pembahasan saya lupa untuk bahas kisahnya Abdullah bin Mas'ud dengan istrinya. Jadi suatu saat, hadisnya ini hadis yang sahih, riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Suatu saat Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, didapati di lehernya itu, didapati dia itu matanya suka gerak-gerak. Oh ya Pak, kadang ada orang ya, dia diam fokus tapi matanya gerak-gerak sendiri, tahu ya? Ada kayak gitu ya. Bukan juling tapi matanya gerak-gerak sendiri gitu. Walaupun dia nggak menggerak-gerakkan. Jadi istrinya ini ketika terjadi seperti itu, dia datang pergi ke orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini meruqyah dia. Datang ke orang Yahudi bukan orang Muslim. Orang Yahudi yang meruqyah istrinya. Maka kemudian setelah diruqyah katanya sembuh. Matanya jadi lancar lagi biasa, nggak gerak-gerak. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pembantu yang melayani Nabi, seorang yang melayani Nabi, maksudnya bukan pembantunya, beda yang pembantu ya. Beliau mengatakan itu perbuatan syaitan. Jadi syaitan yang menggerak-gerakkan mata dengan tangannya, terus ketika Yahudinya meruqyah, itu ada minta tolong ke setan, setannya menghentikannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajarkan bacaan ruqyah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Cukup bagimu mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Apa bacaan ruqyahnya? Mari diingat baik-baik. Adhibil ba'sa rabban nas. Wahai Tuhannya manusia
hilangkan penyakit ini, angkatlah penyakit ini. Ishfi antas syafi, sembuhkan ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh. La syifaa illa syifauk, tidak ada kesembuhan kecuali dengan kesembuhanmu. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit sedikit pun. Saya ulangi bahasa Arabnya ya. Adhibil ba'sa rabban nas, coba ulangi. Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi antas syafi, la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Oke, di situ di buku nggak ada ya? Nggak ada. Oke, ini penting, nanti boleh dicari di Google bacaan ruqyah, ketemu nanti Ruqyah Ibnu Mas'ud. Nah, keluar nanti di situ. Bacaan Rasulullah ini dipakai banyak untuk meruqyah penyakit-penyakit apapun. Punya anak sakit, dibacakan ini. Dan diyakini, antum yakini dengan yakin, sangat-sangat yakin. Dipegang, dibacakan. Istrinya juga demikian, kalau sakit, siapapun yang sakit, dibacakan doa ini, semoga bisa memberikan datang kesembuhan. Baik, kita lanjutkan kepada metode-metode ruqyah. Nggak ada di buku antum. Mumpung ini temanya tentang ruqyah, bisa didapatkan manfaatnya. Saya ambil dari buku berikut ini, ya. Pertama, di sini beliau pengarang menyebutkan berdasarkan dalil-dalil terkumpul ada 7 buah metode. Yang ini memiliki dalil-dalil. Metode pertama dengan menggunakan nafas. Nafas ini mirip bahasa Indonesia nafas ya, tiupan. Tapi disertai sedikit air liur. Atau ada yang bilang tanpa air liur. Jadi ada 2 versi. Ada yang bilang nafas itu kayak gitu ya. Seperti itu. Atau ada sedikit air liur, jangan banyak-banyak ya. Kasihan anaknya nanti. Ayahnya nggak pernah gosok gigi ini. Nah, jadi ditiupkan seperti itu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda secara makna, langsung saya artikan, mimpi yang baik berasal dari Allah, mimpi yang buruk berasal dari syaitan. Kalau seseorang dari kalian mimpi buruk, maka ketika dia bangun, dia melakukan nafas ke samping kiri ya 3 kali. Dan dia membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, maka sesungguhnya syaitan tadi, keburukan syaitan tadi yang mengganggu di dalam mimpi tidak akan mencelakainya. Atau misalnya yang suka tindihan ya, diganggu waktu tidur. Banyaklah kejadian seperti itu biasanya. Jadi dia melakukan itu 3 kali ke kiri. Dalam riwayat yang lain meludah dengan keluar air liur 3 kali. Tapi kalau temannya di samping, hati-hati jangan kena temannya. Ya, 3 kali. Setelah dilakukan itu insya Allah tidak akan terkena lagi. Dalam riwayat yang lain sebenarnya ada pindah posisi tidurnya. Tidak di tempat yang tadi lagi. Kita lanjutkan. Cara yang kedua, jadi ruqyahnya jangan cuma disebul-sebul gitu tok ya, nggak bisa Pak ya. Bacaan terus disebulkan ya. Jangan ada orang anak kecil sakit, buh, buh, buh. Ya nggak bisa Pak ya. Ada bacaannya dulu, terus ditiupkan. Antum bacakan Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali ditiupkan. Gitu ya. Tapi yang lebih penting, keyakinan antum ketika lagi baca harus kuat koneksinya dengan Allah. Sinyalnya harus dikuatkan itu. Kalau nggak kuat, beda Pak bacaannya. Orang yang rajin ke masjid dengan orang yang nggak rajin ke masjid, sama-sama baca ayat kursi, tapi beda hasilnya. Karena koneksinya dengan Allah itu kaitannya. Kita lanjut. Yang kedua adalah cara yang namanya disebut dalam bahasa Arab tafel. Tafel itu meniup disertai air liur tapi tidak sampai seperti meludah. Saya nggak terlalu tahu, kayaknya mirip-mirip aja ya. Kalau ininya, kalau yang saya lihat di guru-guru saya, syekh-syekh yang mempraktekkan itu ya seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Seperti itu. Terkadang ada sedikit air ludah. Dan ini disebutkan dalam hadis prakteknya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri.
Kemudian kita lihat langsung singkat aja. Sekarang jam berapa ini? 7:30. Yang ketiga, meruqyah tanpa ditiup. Ini yang dipraktekkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah apabila menjenguk orang sakit atau ada orang sakit dibawa ke beliau, maka apa bacaan yang dibaca? Ingat yang tadi ya, apa? Adhibil ba'sa rabban nas ishfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Saya tanya antum ketika lihat teman-teman yang pengalaman antum selama hidup ini, mungkin 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Pernah nggak antum temui orang, penyakitnya nggak dideteksi sama dokter? Pernah ya? Dibawa ke dokter katanya ini nggak sakit. Pernah antum dapati? Mungkin ada yang pernah? Boleh angkat tangan biar saya tahu, banyak atau tidak? Pernah Pak? Antum melihat ada orang sakit, dibawa ke rumah sakit, dibilang nggak ada sakit, betul ya? Pernah juga Bapak ya? Pernah Pak Abu Hanif? Pernah. Banyak, saya yakin pernah. Banyak. Itu diantaranya adalah baik terkena sihir, terkena gangguan jin, dan itu nggak bisa ditangani sama medis. Itu nggak bisa ditangani sama medis. Paling mentok-mentok medis bawa ke rumah sakit jiwa. Udah. Inilah ajaran Islam sempurna dalam segala hal, dibahas semuanya. Dan ini Rasulullah SAW mengajarkan bacaan doa ini menggantungkan la shifaa illa shifauk, ya Allah, nggak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Menggantungkan diri kepada Allah dengan kuat ya. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, ini hadis ini juga diriwayatkan, bacaan ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menunjukkan bahwa Rasulullah kebiasaannya membaca doa ini. Baik ketika menjenguk ataupun ketika dibawakan orang. Jadi jenguk jangan cuma bawa oleh-oleh, jangan cuma foto-foto ya. Ketika jenguk jangan lupa baca doa ini. Dan ini saya yakin hampir 0,00 sekian persen pernah kita praktekkan, betul ya? Hampir gak pernah kita praktekkan, datang jenguk aja alhamdulillah ya, malah sini gak ada, temannya sakit malah dipercandai gitu ya. Jadi ini termasuk sunnah Rasulullah yang sudah ditinggalkan di zaman sekarang. Ngakunya cinta Nabi, ngakunya menjadi pencinta Rasulullah, tapi ini sunnahnya kenapa ditinggalkan? Tradisi ini harus dihidupkan lagi. Kita lanjut ya. Yang keempat, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Tambah ini tambah, gak pernah ada yang praktekkan ya. Jadi Rasulullah ketika beliau menghadapi orang sakit juga, jadi ada tanah dicampur dengan tiupan air liur beliau, lalu kemudian beliau membaca Bismillah, turbatu ardina, tanah bumi kami, biriqati ba'dina, sebagian liur air kami, kemudian yushfasaqimuna, disembuhkanlah orang sakit kami, biizni rabbina, dengan izin Rabb kami. Ini perantara dalam meruqyah. Kemudian kita lanjutkan. Jadi nanti di kata Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan ini, jadi Rasulullah ngambil air liur dengan jari telunjuknya, kemudian diletakkan di tanah, kemudian diusapkan kepada bagian yang terluka atau sakit. Ini kalau kita pakai sudut pandang medis kan bahaya, ini saat tidak higienis, ada bakteri segala macam ya. Tapi inilah terkadang syariat Islam, akal kita belum sampai ke sana. Rasulullah mempraktikkan ini. Tentu saja ini dilihat juga ya, antum lihat tanahnya. Jangan tanah sembarang tanah antum pakai. Jadi ada juga hal-hal yang harus kita jaga agar tidak bertabrakan antara wahyu dengan medis, karena tidak mungkin bertabrakan. Kita lanjut. Yang kelima, mengusapkan tangan ke tubuh. Walaupun nggak ada tanahnya, diusapkan di tubuhnya tadi, tetapi harus yang halal disentuh. Kalau perempuan jangan, ya. Kalau perempuan antum bukan mahramnya itu nggak boleh. Jadi ini khusus hati-hati karena banyak praktek-praktek itu ya, yang di situ malah jadi percabulan karena ngaku-ngakunya untuk menyembuhkan seperti ini. Rasulullah SAW mengajarkan ini dalam hadis riwayat Muslim. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacakanlah Bismillah 3 kali.
Lalu bacakanlah a'udzubillah 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan sekarang dan apa yang aku takutkan di masa yang akan datang. Jadi ini dibacakan. Bismillah 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Ini syariatnya juga. Yang keenam, ada juga caranya adalah bacaan tadi ditiupkan ke air. Lalu airnya tadi diminumkan atau diusapkan atau dimandikan. Apa dalilnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekkan hal ini, ya, ketika beliau disengat kalajengking. Rasul pernah sedang sholat disengat kalajengking. Lalu Rasul mengatakan, semoga Allah melaknat kalajengking ini. Dia selalu mengganggu baik orang yang sedang sholat ataupun yang tidak sholat. Oleh karenanya dalam syariat Islam kalajengking termasuk disyariatkan untuk dibunuh. Disyariatkan untuk dibunuh. Karena kalau nggak dibunuh, antum yang dibunuh. Betul ya? Jadi nggak ada istilah, jangan Ustadz, kita membela hak asasi hewan. Antum biarkan semuanya malah berbahaya. Ada hewan-hewan yang dilegalkan untuk dibunuh dalam syariat Islam dengan cara yang cepat, dengan cara yang syar'i. Kemudian Rasulullah minta dibawakan air dan garam, lalu beliau mengusapnya sambil membaca surah Al-Kafirun, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini praktek beliau ketika disengat kalajengking, hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani. Ada juga praktek yang lain, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan boleh membacakan ruqyah ke air, lalu air tadi diguyurkan ke orang yang sakit, dimandikan dengan itu. Biasanya ini dipraktekkan orang yang kena sihir, ya, orang yang kena sihir biasanya dipraktekkan ini. Terus juga para ulama membolehkan minum dengan air yang telah dibacakan ruqyah. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ibnul Qayyim, boleh dibacakan terus dipakai untuk minum. Boleh ya. Ini praktek-praktek yang dibolehkan. Cuman masalahnya harus jelas apa yang dibaca. Nah, khawatir tadi sempat saya singgung. Orang-orang yang ternyata dukun berjubah putih, atau dukun bersorban, atau dukun bersarung, ini hati-hati. Karena terkadang kita nggak tahu apa yang dia bacakan. Maka pastikan orang yang meruqyah adalah orang yang Anda tahu dia tidak melakukan kesyirikan dengan jimat, dengan minta jin, dan segala macam. Jelas ya? Pak ya, ini adalah tentang prakteknya. Ini antum kalau renungi Pak, bayangkan hanya sedikit bacaan Quran dibacakan ke air bisa memberikan bantuan kesembuhan dari Allah. Bayangkan dengan orang yang hafal sebagian besar ayat Quran. Antum punya anak ditahfidkan ngafal Quran. Itu hafalannya sehari-hari dibacakan ke aliran darahnya. Betul ya Pak ya? Ini menjadi investasi seumur hidup buat anak tadi, pahala buat antum seterusnya. Antum punya anak, selalu niatkan saya kalau punya anak minimal 1 aja. Investasikan dia full untuk akhirat. Fokuskan dia ngafal Quran. Fokuskan dia belajar agama. Bekal antum Pak nanti di hari kiamat. Bekal antum nanti di dalam kubur. Itu anak tadi. Bukan yang dia jadi kaya, jadi sukses. Bukan. Yang bekal sebenarnya itu anak antum. Walaupun dia miskin, walaupun dia nggak punya mobil, nggak punya rumah, tapi dia hafal Quran, dia sehari-hari beribadah, itu bekal antum yang sebenarnya. Ini ya. Kemudian kita lanjutkan terakhir. Metode yang terakhir. Ayat Al-Quran tadi ditulis, lalu dihapus dengan air. Jadi dia ditulis, airnya dipakai untuk melunturkan tintanya, sehingga air tadi bercampur dengan tinta tadi, lalu dipakai untuk minum atau dimandikan dengan air tersebut. Ini metode yang dibolehkan oleh banyak ulama seperti Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qadhi Iyad, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim. Tetapi sebagian ulama memakruhkan ini karena tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, seperti yang dipandang oleh Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin, Ibnul Arabi dari madhab Maliki. Kalau kita lihat berarti dari madhab Maliki termasuk hal yang tidak disyariatkan. Sedangkan dalam madhab Hambali
adalah dibolehkan. Khusus untuk yang tulisan ini tadi. Tulisan dicelupkan ke air, terus airnya diminum. Oke, jadi kita lihat ya, jadi kita lebih terbuka, kita tahu, oh iya, ini berarti ada ruqyah yang ada landasan dalilnya, tapi ada ruqyah yang tidak ada landasan dalilnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya adalah dalil keempat, dalil terakhir ya. Dalil terakhir. Dalil terakhir, hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Jadi kalau antum lihat hadis riwayat Ahmad, itu sama orangnya dengan yang antum kenal tadi saya sebut madhab, salah satu dari 4 madhab namanya madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal. Jadi orangnya sama. Di dalam ilmu hadis, hadis riwayat Ahmad ada, di dalam ilmu fikih madhab Hambali. Menunjukkan ketinggian kedudukan seorang ulama ini. Di ilmu hadis selalu disebut, di ilmu fikih selalu disebut. Dan ini jarang. Yang lain-lain tidak seperti ini ya. Khusus ini kemuliaan yang luar biasa. Namanya senantiasa disebut setelah menyebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nama terindah, Pak. Nama yang senantiasa disebut dengan nama Rasul. Antum sebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Bayangkan berapa banyak pahala dia dapat. Setiap orang menyebut nama Rasulullah digandengkan namanya dengan Rasulullah. Bagaimana nanti di hari kiamat dia insya Allah akan selalu berjumpa dengan Rasulullah bareng-bareng. Kita lanjutkan ya. Termasuk kita semua di sini dari kalangan yang senantiasa membaca hadis-hadis Rasul adalah orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda kepada Ruwaifi', "Hai Ruwaifi', barangkali engkau akan hidup panjang, usiamu akan lama. Maka kabarilah kepada orang-orang barang siapa yang jenggotnya digulung, diikat, atau memakai kalung dari tali busur panah yang tadi ya, atau dia bersuci istinja dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang." Ini zaman dulu ya Pak ya, zaman sekarang udah nggak mungkin. Zaman dulu sulit air, orang-orang Arab juga sulit air, nggak seperti zaman sekarang. Mereka kalau istinja pakai kotoran binatang yang kering atau tulang. Maka kemudian Rasul mengatakan 3 golongan ini, maka sesungguhnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari mereka. Ini bukan ajaran Islam sama sekali. Pertama adalah menggulung, mengonde jenggot. Ternyata ini adalah kebiasaan orang-orang kafir Romawi dan Persia. Atau mungkin antum tahu bangsa Viking ya, Viking. Kadang dia dikepang gitu ya. Katanya diantaranya untuk menunjukkan mereka orang yang pemberani. Ini sebagian ulama menjelaskan kenapa dilarang, karena ada kemiripan dengan kebudayaan orang-orang kafir. Yang kedua, ada yang bilang karena menyerupai wanita yang suka dikepang rambutnya, atau rambutnya suka dikeritingin. Ini gaya-gaya perempuan biasanya suka wanita rambutnya dibikin keriting atau dibuat ikal. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua beristinja dengan kotoran atau dengan tulang. Kenapa begitu? Karena kotoran najis walaupun kering. Kenapa kok tulang? Karena tulang makanannya bangsa jin. Tulang itu adalah makanannya bangsa jin. Di antum sebelum membuang tulang memang disyariatkan kalau bisa berdoa agar tulangnya tadi hanya dimakan oleh jin muslim. Kemudian yang ketiga, menggantungkan, tadi sudah kita bahas, menggantungkan jimat berupa bekas tali busur. Baik, pembahasan selanjutnya. Pernah kemarin kita sebutkan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, au rahimahullah radhiyallahu an, maaf. Sa'id bin Jubair ini sahabat Nabi. Beliau mengatakan barang siapa yang memotong jimat, tali jimat, maka dia pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Budak ini mahal Pak harganya. Mobil kalah atau mungkin seharga mobil budak di zaman dulu ya. Jadi antum memotong itu memerdekakan dia dari kesyirikan. Anda lihat di rumah, kadang ya orang tua kita mungkin kurang belajar sehingga tidak tahu kalau itu syirik, akhirnya digantungkan di anak kita, cucunya dikasih tali-tali khusus. Ini antum potong, jangan takut-takut, potong aja. Dipotong agar antum mendapatkan keutamaan pahala memerdekakan seorang budak.
Jelas ya? Jadi kalau antum lihat atau kadang kan dipasang kalau lagi bangun bangunan di pojok-pojok itu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang antum lihat itu adalah jimat, itu minta tolong kepada selain Allah. Anda basmi, nggak usah takut Pak. Lebih takutlah kepada Allah daripada kepada manusia. Dengan cara yang baik, tapi sembunyi-sembunyi, tahu-tahu udah hilang gitu aja ya. Ditanya mana? Tahu, hilang gitu ya. Langsung aja lakukan. Justru itu menjadi bukti bahwa jinnya sendiri nggak bisa ngelindungi jimatnya. Betul ya? Katanya jinnya bisa ngelindungi orangnya. Loh, jimatnya saya potong kok saya aman. Berarti kan jinnya sendiri tidak bisa melindungi tali jimat itu sendiri untuk dipotong. Udah bukti bahwa lemahnya jimat. Kita lanjut ya. Makanya aneh saya kadang ada jimat kebal apa namanya? Kebal benda tajam ya. Tapi jimatnya bisa dipotong, bisa dibakar. Aneh gitu menurut saya. Sangat-sangat aneh. Kalau orangnya berarti kan seharusnya bisa juga. Kita lanjut, berikutnya adalah makanya kalau mereka itu yang biasanya pakai kebal-kebal, ngaku-ngaku kebal senjata, dikasih dengan ustadz yang ahli tauhid, yang apa namanya ahli tauhid. Dulu pernah ya di pondok saya. Pondok saya itu Pak Kiai sampai bawa orangnya. Dia jualan. Dia datang ke santri-santri jualan jimat anti kebal senjata tajam. Dibawa Pak Kiai bawa pisau berkarat. Ayo sini tanganmu. Saya potong sekarang tanganmu pakai pisau berkarat ini. Gak berani dia. Suruh pakai semua jimatnya. Ayo saya potong ini sekarang. Di hadapan para santri. Gak berani dia. Mereka cuma berani praktekkan dengan sesama mereka sendiri yang sudah udah menggunakan jin tadi. Tapi ketika yang melakukan orang yang bertauhid, takut mereka Pak. Suruh bawa pisau berkarat itu tetanus mati langsung Pak. Kena tetanus mati langsung. Gak berani. Itu kiai saya dulu. Kiai Zainullah Rais rahimahullah sudah meninggal. Alumni Al-Azhar Mesir. Guru saya. Di pondok saya dulu ya, di Madura. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang jimat yang pakai tulisan Al-Quran. Atau doa-doa yang sudah datang dari Rasulullah atau doa yang disyariatkan. Maka ada perselisihan di antara para sahabat Nabi. Kalau benar-benar murni tulisannya adalah Al-Quran atau doa ya. Tapi kalau campur-campur, jangan. Saya sudah bilang sebelumnya ya. Ada yang tulisannya huruf-huruf hijaiyah, jim, 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 mim, mim, apa, nanti ada campur-campuran huruf, ada teks yang nggak dipahami. Ini biasanya nama jinnya. Dan itu adalah mantra-mantra untuk minta tolong kepada jinnya agar menjadi pengawal bagi orang tadi yang dipasangi jimat. Walaupun ada ayat Qur'annya. Ayat Qur'annya cuma dipakai buat kostum aja Pak. Kelihatannya doang. Pengelabuan. Ini nggak boleh, jelas itu haram. Tapi kalau murni jimatnya adalah Al-Quran, sahabat Nabi yang membolehkan diriwayatkan dari Aisyah, Abdullah bin Amr bin As, dan juga dari kalangan tabi'in Sa'id bin Musayyib dan sebagian ulama lain. Ini pendapat yang dipandang oleh madhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Syafi'i. Jadi 4 madhab membolehkan hal ini. 4 madhab membolehkan hal ini sebenarnya. Tapi yang dipilih oleh pengarang kitab atau penjelasan kitab ini adalah pendapat sahabat Nabi yang lain yang melarangnya. Siapa yang melarangnya? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Kemudian murid-murid beliau. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud banyak, murid-muridnya Ibnu Abbas juga banyak, adalah dilarang, nggak boleh. Dan ini pendapat sebagian atau riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali juga ya. Atau juga sebagian adalah madhab Maliki di sini. Jadi nggak semua madhab yang 4 berpendapat boleh. Intinya adalah lebih aman adalah jangan dalam bentuk jimat. Al-Quran jadikan keseharian antum. Sehari-hari dibaca, sehari-hari dijadikan zikir dan doa. Lebih penting daripada jadi tulisan yang ditempel. Itu lebih bermanfaat antum baca ayat kursi setiap selesai sholat. Antum baca 3 surat Qul setiap selesai subuh atau maghrib. Dan zikir pagi dan petang. Itu jimat yang mengalir dalam darah antum. Sehari-hari lebih besar daripada sekedar tulisan yang ditempel. Karena itu bisa membuat orang tadi menggantungkan diri kepada jimatnya. Misal ketinggalan jimatnya. Kepikiran, aduh hari ini aku ketinggalan jimatku. Bisa-bisa aku celaka ini.
Bisa-bisa aku kena insiden, bisa-bisa ini sudah mulai dia menggantungkan diri kepada selain Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah sekilas tentang materi kita, sebenarnya masih ada banyak ya. Tapi saya kasih tunjuk di sini kebetulan ada gambar. Ini di antara gambar jimat-jimat yang kita sebut tadi tidak difahami maksudnya. Ini termasuk yang dilarang ya. Banyak contoh-contohnya Pak. Dan ini sudah diungkap. Ternyata ya memang tujuannya mereka ini tujuan bisnis. Dukunnya ngaku ini bisa buat pesugihan, dirinya sendiri nggak sugih. Ya, aku biar bisa kaya, dia sendiri nggak bisa. Jadi ini cuma ngaku-ngaku aja ya. Kalau memang pesugihan itu benar, Indonesia jadi negara paling maju sedunia. Kalah Amerika, kalah Korea, kalah Jepang, Pak. Indonesia nomor 1 ya. Kalau emang kebal senjata tajam itu benar, Indonesia nggak dijajah Belanda 350 tahun ya. Udah menang, kalah semua Belanda. Dia nembak peluru nggak tembus. Selesai ya. Ini diantara kebohongan orang-orang berkedok-kedok yang namanya jimat, tapi tujuannya bisnis palsu itu ya Pak ya. Permainan-permainan saja. Baik, mungkin sekian. Masih ada waktu 5 menitan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau malu bertanya di umum bisa tanya secara khusus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.